HKBP Distrik 19 Bekasi mengadakan Sinode Distrik pada 9 September 2022 bertempat di HKBP Jati Sampurna, Resort Jati Sampurna. Sinode ini diawali dengan ibadah yang dilayani oleh Sintua JP Bakara sebagai liturgis, Pendeta John Romel Sitorus sebagai pendoa syafaat, Pendeta Effendi Purba sebagai pengkhotbah, dan Pendeta Hotlan Nahulai melayankan perjamuan kudus. Preses HKBP Distrik 19 Bekasi, Pendeta Mangatur Manurung menutup palu persidangan sebagai tanda dibukanya Sinode Distrik HKBP Distrik 19 Bekasi 2022. Hari au preses Unia Kristen Batak Protestan Distrik Sapusia Bekasi membuka Sinode di bagasan buat di Dewan anak Dr. di Korbadia. Saya masuk-masuk hari lawan bahkan sangat di luar. Sinode Distrik kali ini akan membahas tentang tata dasar dan tata laksana HKBP dalam bentuk amandemen keempat, yang merupakan pembahasan dan pergumulan dari tingkat jemaat dan resort. Hasil keputusan Sinode Distrik ini akan disampaikan ke Sinode Godang HKBP bulan Oktober mendatang. Weta mengira inti pokok nadisi lasu padadarhani do monotungadong usulan siat tonga-tonga ni resort di satiri do pikiran-pikiran. Setelah ibadah pembuka dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Panitia yakni Pendeta Helbin Bacin. Majelis Pekerja Sinode, Ketua RJ Ciputat, dan terakhir dari Preses HKBP Distrik 19 Bekasi, Pendeta Mangatur Manurung. Sinode Distrik dalam rangka program kerja untuk tahun 2023. Alami pertulu mauliati beliau HKBP Jati Sampurna. Memang rekor dengan anak gabi ingatan. Jumlah Peserta Sinode Distrik ini adalah 74 orang, yakni mulai dari Preses, para kepala bidang, sekretaris distrik, bendahara distrik, anggota MPS, anggota MPSD, semua pendeta resort, utusan resort dari Sintua, dan anggota jemaat, satu orang utusan guru Ria, Bibil Pro, ketua dan sekretaris PPD dan PPMD. Sinode Distrik ini dibagi menjadi 4 sidang, yakni penetapan jadwal dan kelompok, diskusi kelompok, pleno, dan terakhir pemilihan utusan Sinode Godang pengganti antar waktu. Jadi di luar ini, unang bejo nasubi bukan itu tahatai, maulah mendapuk kami dah. Jadi di sini dihapaskan, di sini kan dibayar. Oh malah hosomonon, oh malah hosomonon, oh malah hosomonon. Jadi unang jaga kita lah makan kursi. Tuh kadang rumah kursi dua ni, unang jaga kita makan kursi. Habor harap siap galuk huriata. Suatu taekong kita dan yang siap luas. Perwakilan luas tuh kita dah. Dan perwakilan di Badida kita, Bibil Pro, nomor dia. Jadi mulai taruh kedua, kalau perwakilan di luas, ngayon ang semangat tuh si kita. Aisyah luas tuh harorota. Jadi mulai taruh tuh ini, ngayon ang semangat tuh si. Jadi tak kalau dibuka. Ketua sidang kami itu sih, jadi orang itu tuan peserta nari bentau. Rangkaian Sinode Distrik dipimpin langsung oleh Preses Pendeta Mangatur Manurung dengan moderator dari seksi persidangan yakni Pendeta Nixon Simanjuntak, didampingi oleh Ketua Pendeta Helbin Bacin dan Sekretaris Panitia Pendeta Nixon. Komisi Agama ini membantu si nomor judul Tajaluma. Saudara-saudara pemirsa Hobas, saat ini adalah saat sedang dilaksanakan pleno setelah tadi dilaksanakan pembagian kelompok. Jadi pembahasan di sini kita melihat
dipimpin oleh Preses Pendeta Manggatur Manurung dan juga dari para ketua kelompok masing-masing sedang mengadakan pleno untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang akan dibawakan di Sinode Godang amandemen tahun 2022 di bulan Oktober mendatang. Kiranya kita berdoa supaya Sinode Godang ini berjalan dengan lancar dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pemirsa Obas, sekarang kita sedang bersama dengan Ketua Panitia Sinode Distrik KKP Distrik 19 Bekasi bersama dengan Sekretaris Panitia, Amang Pendeta Helbi Bajin dan Amang Pendeta Nixon Mangunsong. Jadi di sini kita ingin bertanya kepada panitia yang sudah sedang menyelenggarakan Sinode Godang ini dipercaya oleh Amang Preses. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ketua Panitia Amang Pendeta Helbi Bajin. Bagaimana Amang persiapan sebagai tuan rumah, apalagi Amang juga di sini pendeta HKBP Resort Jati Sampurna. Bagaimana persiapan Amang? Ya, satu sisi kita bersyukur diberi kepercayaan seperti ini oleh Amang Preses, walaupun sebenarnya waktunya sangat singkat, tapi berkat dukungan seluruh para lado HKBP Jati Sampurna dan juga anggota jemaat yang memberikan perhatiannya yang luar biasa, saya pikir waktu yang singkat tadi pun sepertinya sudah cukup karena dukungan yang begitu sempurna dari jemaat dan para lado. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, Amang Ketua ini juga menggabungkan kepanitiaan dari kantor distrik, dari para pelayan di kantor di HKBP Distrik 19 Bekasi dan juga dari warga jemaat dan para lado HKBP Jati Sampurna. Itu kira-kira ada kendala nggak Amang dalam menggabungkan 3 tim ini? Kendala pasti ada, mungkin soal komunikasi karena kesibukan masing-masing, tapi itu saya pikir bisa kita maklumi. Tapi saya melihat semua panitia yang kita rekrut berkolaborasi dengan baik, entah melalui WA, entah telepon, walaupun misalnya hadir tidak bisa, tapi mereka memberikan perhatian sepenuhnya. Saya ingin bertanya juga, kita bertanya kepada Amang Sekretaris ya, ini pesertanya berapa ya, dari berapa yang hadir? Pesertanya, pendeta dan sindua dan perwakilan jemaat ada 74 orang. Berikut sewaktu sidang dibuka ada hadir 68 orang, tetapi menjelang akhir kelompok bertambah lagi dan tinggal 2 orang yang absen permisi. Sebab itu sungguh sangat luar biasa keturutsertaan semua jemaat untuk Sinode Distrik kita kali ini. Jadi pemirsa Obas, seperti kita ketahui biasanya Sinode Distrik itu berlangsung 2 hari atau 3 hari. Tapi luar biasa dengan kerja keras panitia ini hanya 1 hari saja diadakan Sinode Distrik. Jadi menurut Amang Ketua kira-kira bagaimana? Kok bisa sekitar 1 hari aja gitu? Ya, kalau memang kita memakai waktunya tepat waktu sesuai dengan yang kita rancang, saya pikir kita hubungkan dengan materi yang kita persiapkan, nggak ada masalah. Karena saya lihat juga para peserta mengikutinya dari awal sampai saat ini luar biasa kesetiaannya untuk mengikuti waktu-waktu yang sudah kita persiapkan. Biasa juga ya. Nah, jadi yang pertanyaan terakhir Amang Ketua dan Amang Sekretaris, jadi kalau kita lihat saat ini apa agenda utama dari Sinode Distrik ini ya? Agenda utamanya pastilah yang pertama kita membahas draft aturan peraturan yang telah dikirimkan oleh Komisi Aturan Peraturan KBP, dan itu sudah dimulai dari tingkat kuliah, tingkat resort, dan ini sekarang Sinode Distrik. Dan dari Sinode Distrik ini kita menghasilkan kesimpulan kita untuk kita bawakan nanti di Sinode Godang KBP bulan Oktober yang akan datang. Ya, jadi begitu kira-kira bincang-bincang kita dengan Ketua dan Sekretaris Naung Makalojahon Boy Merdalan Sinode Distrik tak Karena mau kita di Bekasi mau lihat sama dia Amang Ketua dulu Amang Sekretaris, kira-kira kiranya Tuhan memberkati pelayanannya sebagai pendeta resort Jati Sampurna dan pendeta resort di Marsada Cibitung. Sola Gracia Cibitung. Mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Pada sesi terakhir, dengan aklamasi terpilih utusan Sinode Godang pengganti antar waktu, yakni Pendeta Effendi Purba dan anggota MPSD pengganti antar waktu, Pendeta Lundu Simanjuntak. Sinode diakhiri dengan ibadah yang dilayani oleh Pendeta Pangondian Siahan sebagai liturgis dan Pendeta Nurhaida Siregar sebagai pengkhotbah. Pendeta Nurhaida menutup Sinode Distrik dengan renungan berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 40.